Gue lihat beberapa pertandingan timnas di bawah Sintayong ancur-ancuran mainnya. Aduh. Coach Justin semprot pemain abroad ini dan katakan hal ini. Namun sebelum kita bahas videonya, langkah baiknya jika kalian subscribe dulu channel ini agar kalian gak ketinggalan informasi menarik seputar timnas Indonesia setiap harinya. Jika sudah subscribe, mari kita lanjut. Pengamat sepak bola Coach Justin belak-belakan ungkap catatan atas penampilan sejumlah pemain timnas Indonesia U23. Salah satu yang disorot adalah pemain abroad Marcelino Ferdinand. Pelatih timnas Indonesia Sintayong membuktikan keraguan atas dirinya usai banyak kritik karena belum pernah mempersembahkan trofi di Piala AFF bagi timnas Indonesia. Timnas Indonesia U23 berhasil menyapu bersih seluruh laga di kualifikasi Piala Asia U23. Kemenangan timnas Indonesia U23 atas Turkmenistan 2-0 di Stadion Manahan Solo pada Selasa 12 September 2023 memastikan Indonesia lolos sebagai juara grup K. Atas hasil tersebut, timnas Indonesia U23 berhak bermain di ajang Piala Asia U23. Sementara itu, Coach Justin yang terkenal sebagai komentator bola dan pengamat sepak bola terpopuler, ia sangat tajam dalam menganalisis dan mengkritik penampilan timnas Indonesia di berbagai pertandingan. Coach Justin yang juga mantan pelatih futsal timnas Indonesia itu memberikan catatannya ke beberapa pemain timnas Indonesia pada saat laga kontra Turkmenistan. Satu hal yang jelas ini kelihatan sekali bahwa pemain-pemain kita itu jam terbangnya cetek, masih terlalu banyak kesalahan, keputusan yang diambil itu salah, kata Coach Justin. Meski begitu, Justin mengaku tidak mau mengkritik terlalu keras skuad timnas ini lantaran masih banyak pemain muda di bawah usia U20 di mana jam terbangnya belum tinggi. Kemudian Coach Justin menyebut 4 pemain yang diakuinya tidak mengenal atau tidak pernah melihatnya bermain, di antaranya Hoki Caraka, Ilham Rio Fahmi, Komang Teguh, dan Arkan Fikri. Catatan gue nih satu, Marcelino itu seharusnya bermain sesuai dengan kapasitas dia. Gue selalu merasa iya kalau ini anak pengen show off, pengen jadi yang terbaik, pengen membuktikan kalau dia bisa. Gak perlu sama sekali ujung-ujungnya dari awal dia udah agak tegang, dribbling hilang, bola ya gak perlu sama sekali. Walaupun gue berharap melihat dia efektif, tapi kembali lagi gak fair juga untuk terlalu menghakimi dia, ungkap Coach Justin. Diakuinya kalau pemain klub Liga Belgia KMS Cadenze itu masih proses mencari jam terbang. Semoga dia belajar bahwa bermain efisien itu gak gampang, bukan show off. Tolonglah belajar Marcelino. Singkirkan ego lu, orang udah tahu lu yang terbaik dari bakat-bakat lu. Gak perlu lu ingin menunjukkan bahwa lu hebat. Jadi kemarin dia enggak main bagus, enggak main jelek, tapi juga tidak bagus. Atau ekspektasi gue terhadap Marcelino itu sekarang tinggi, ungkap Coach Justin. Coach Justin beralasan kalau memiliki ekspektasi tinggi terhadap Marcelino Ferdinand karena setelah menyaksikan beberapa kali penampilannya. Ini pemain keren, bahkan pemain secara bakat terbaik di timnas U23 ini. Tapi sekali lagi dia harus belajar banyak soal efisiensi, ujar Coach Justin. Lebih lanjut, komentator yang pernah kuliah di Belanda ini memberikan catatannya untuk Arkan Fikri. Menurutnya, Arkan Fikri juga banyak melakukan dribbling, tapi bolanya sering hilang atau lepas. Meski begitu, Coach Justin memuji etos kerja dari Arkan Fikri yang sangat luar biasa. Kemudian, pandit bola ini mengungkapkan pandangannya soal penampilan Kapten Timnas Indonesia Rizky Ridho. Lebih lanjut, Justin mengaku akan memantau Rizky Ridho apakah dia tetap bermain tenang, karena ketenangan dia bermain pada laga kontra Turkmenistan sangat terlihat. Heboh, media Arab soroti grup mudah Maroko yang akan hadapi Indonesia U17. Sejumlah media Arab menyebut grup A Piala Dunia U17 2023 yang terdiri dari Indonesia, Ekuador, dan Panama merupakan grup yang mudah bagi timnas Maroko U17. Hasil drawing atau pengundian tersebut membuat sejumlah media Arab bereaksi. Beberapa media Arab menyebut grup A sebagai kelompok yang mudah bagi Maroko. Maroko lolos ke Piala Dunia U17 2023 melalui jalur kualifikasi. Tim asuhan Said Sibai itu ke Piala Dunia U17 2023 sebagai runner-up Piala Afrika U17 2023. Rapor tersebut membuat Maroko diunggulkan media Arab.
Quora jadi salah satu media yang menyebut Maroko berada di grup yang mudah di Piala Dunia U17. Maroko di atas kertas ditempatkan di grup yang mudah dalam turnamen yang dijadwalkan dimulai 10 November mendatang bersama Indonesia, Ekuador, dan Panama, ungkap media Arab Quora. Komentar senada diungkapkan Al-Hura, salah satu media Arab. Melalui berita hasil drawing, Al-Hura mengisyaratkan Maroko U17 akan senang dengan undian tersebut. Hasil drawing membuat Maroko tersenyum di Piala Dunia U17, ungkap Al-Hura melalui judul beritanya. Optimisme juga diungkapkan pelatih timnas Indonesia U17 Bima Sakti. Bima akan membawa Garuda Nusantara tampil maksimal di Piala Dunia U17. Tegas, Presiden FIFA minta Piala Dunia U17 dapatkan sambutan khusus. Presiden FIFA Gianni Infantino berharap Piala Dunia U17 bisa jadi ajang untuk munculnya pemain berbakat dari seluruh dunia. Indonesia ditunjuk jadi tuan rumah untuk edisi tahun ini. Sebelumnya, turnamen ini batal digelar di Peru karena negara tersebut sempat dilanda gempa yang membuat infrastruktur sepak bola di sana tidak mendukung. Gianni Infantino menjelaskan Piala Dunia U17 memiliki peran penting bagi perkembangan sepak bola dunia. Pasalnya, ini adalah kesempatan bagi pemain muda untuk unjuk gigi dan mendapatkan perhatian internasional. Dia berharap lewat ajang ini akan muncul pemain-pemain bintang di masa depan. Turnamen ini layak mendapatkan sambutan khusus karena turnamen ini memainkan peran perkembangan yang krusial karena memberikan kesempatan pertama bagi generasi pesepak bola berikutnya untuk merasakan panggung global. Ini adalah platform untuk para bintang yang menginspirasi dan 2023 tidak akan menjadi pengecualian, kata Gianni Infantino. Indonesia akan mendapatkan penghormatan sebagai negara di kawasan Asia Tenggara yang menggelar ajang ini. Dengan digelar di tanah air, ajang ini akan menambah motivasi bagi para pemain-pemain muda di Indonesia dan sekitarnya agar bisa tumbuh dan bermain di Piala Dunia U17. Gaji Sintayong di Timnas Indonesia kini diisukan akan melatih Korea. Gaji Sintayong saat melatih Timnas adalah salah satu hal yang sering menjadi perbincangan publik. Pasalnya, pelatih asal Korea Selatan ini dikabarkan rela meninggalkan tawaran gaji tinggi demi melatih Timnas Indonesia. Di tengah isu Sintayong yang akan dipinang sebagai pelatih Timnas Korea Selatan, Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI diminta untuk segera memperpanjang kontrak pelatih tersebut. Menurut laporan media Vietnam Danpit, Sintayong menerima gaji sebesar 1 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 14,2 miliar per tahun untuk melatih Timnas Indonesia. Dengan begitu, Sintayong menerima gaji setidaknya 1,1 miliar per bulannya. Jumlah tersebut membuat Sintayong menjadi salah satu pelatih dengan gaji tertinggi di Asia Tenggara. Gaji yang diterima Sintayong bahkan disebut lebih besar dari pelatih Timnas Vietnam dahulu, yaitu Park Hang-seo. Selain gaji pokok, Sintayong juga mendapatkan sejumlah fasilitas seperti apartemen, kendaraan pribadi, dan tiket pesawat Korea Selatan ke Indonesia. Mantan Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan menyebut bahwa pihaknya harus menggelontorkan uang sebesar 2 miliar per bulan untuk memanggil Sintayong dan para asisten pelatih Timnas Indonesia. Sintayong mulai bertugas sebagai pelatih Timnas Indonesia pada akhir 2019. Sejak saat itu, ia telah membawa perubahan positif bagi pesepak bola Indonesia. Salah satu prestasi terbesarnya belum lama ini adalah membawa Timnas U23 Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024 untuk pertama kalinya dalam sejarah. Meski begitu, Sintayong juga masih memiliki tantangan besar untuk membawa Timnas Indonesia Senior ke Piala Dunia 2026. Saat ini, Timnas Indonesia berada di posisi ketiga grup B kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia dengan raihan 7 poin dari 5 pertandingan. Timnas Indonesia masih harus bersaing dengan Thailand, Vietnam, dan Uni Emirat Arab untuk meraih tiket ke putaran ketiga. Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.